itu kan pasti kebutuhannya dia makro dan mikro mungkin ya. Mikronya ada nggak di hydro kan? Ada lengkap. Ada lengkap. Oh, hydro ini berarti selain kita belajar sedikit mungkin ya Bu ya. Saya izin untuk memberikan sedikit pembelajaran mungkin buat yang belum tahu. Jadi ada unsur makro, ada makro sekunder, ada unsur mikro. Nah, unsur makro itu yang seperti kita ketahui ada N, P dan juga K. Selain itu yang termasuk makro juga ada termasuk magnesium sama sulfur, betul kan? Magnesium sama kalsium. Maaf ya, magnesium sama kalsium. Kalau makro sekunder ada apa aja kan? Yang sekunder itu MgCa. MgCa yang sekunder ya. Kalau yang mikronya itu banyak banget. Banyak ada apa? Koper, tembaga, besi, boron, Fe, Zn, Mn, boron, Cu, molybdenum. Ya, itu yang mikronya. Nah, di hydro ini sebenarnya udah lengkap. Jadi udah ada makronya dan ada mikronya. Nah, Akang juga selain memasukkan unsur hera yang ini tuh sebenarnya kalau hydro dia organik atau kimia? Kalau hydro kimia. Kimia, dia ada mix ya? Ada mixnya, lebih nutrisi siap serap. Oke, sebelum masuk ke asam umat berarti kita bahas dulu mungkin termasuk yang saya belum main di Abemix, mungkin sedikit pengetahuan apa sih itu Abemix, unsur A itu apa, B itu apa, dan kenapa harus kita mix gitu kan? Jadi disebut Abemix karena di formalisasinya ada yang pupuk A dan pupuk B. Jadi di dalam bungkus itu ada dua bungkus lagi, itu satunya A, satunya B. Itu untuk memudahkan. Jadi dan kenapa harus dipisah? Karena ini kalau A dan B ini kita lebih sering sebutnya pekatan. Jadi karena sebelum digunakan itu harus dilarutkan dahulu menjadi larutan stok, itu atau sering disebut pekatan. Jadi dari kedua pekatan ini nggak bisa dicampur, karena kalau dicampur akan terjadi pengikatan antara unsur kalsium dan fosfat. Itu nanti jadi terikat yang akhirnya jadi nggak bisa langsung diserap. Nanti kalau mau lihat bisa coba mencampurkan dalam larutan pekat dicampur, nanti kelihatan ada endapan. Nah itu pengaruh dari ikatan Ca dan P. Nah ini mungkin sedikit agak ilmiah ya, karena masuk ke nutrisi, tapi nggak perlu terlalu dipusingkan. Jadi kalau kita petani itu cukup pelajari dari teknis aja, aplikasinya aja, gitu, praktikal aja. Jadi kalau untuk yang ilmiahnya biar diserahin sama ahlinya. Tapi sedikit boleh nanya kan, si kalsium itu sama fosfat itu nggak bisa nyatu, apakah gara-gara sifatnya yang asam basa atau memang kimia senyawa kimianya? Ya itu karena pengaruh asam basanya. Jadi kalau menyatu menjadi garam ikatan CaP gitu. Oh, karena kalsium itu sifatnya basa dan fosfat itu sifatnya asamnya, sama seperti nitrogen dan juga kalsium. Oke. Nah kalium. Baik. Nah dari Abemix sudah jelas ya Bu ya. Ada yang memperdalam Abemix di sini banyak mungkin ya. Dan mungkin ada yang mau tanya dulu. Ya, ada yang mau tanya dulu. Dari ya silakan Pak. Abemix itu A unsurnya apa saja, B unsurnya apa saja kalau yang di umum. Oke. Kalau itu masing-masing nggak sama. Jadi ada yang memasukkan beberapa unsur di A, beberapa unsur di B. Itu untuk teknis aja sebenarnya sih enggak. Karena nantinya akan tercampur ya, jadi namanya di mix. Jadi akhirnya unsur-unsur itu akan bercampur dalam satu larutan. Bukan, yang saya tanyakan unsur yang A kan A sama B itu di mix, itu dicampur. Yang A itu kalau beli di pertanian misalnya apa saja, apa fosfat, apa Oh enggak Pak, itu udah dari praktik biasanya ya. Oke. Jadi unsur A dan unsur B pun yang idealnya apa aja? Yang beda-beda juga nggak sama, jadi tergantung si yang racunnya. Oke. Jadi beda-beda Pak dari setiap yang bikin unsur A sama unsur B-nya itu apa aja. Oke, sekarang masuk ke asam umat dan juga aminosan.
kenapa Kang Warso masukin asam umat dan aminosan di setiap minggu ya Kang Warso ya kajiannya? Jadi untuk pupuk selain dari pupuk kimia, saya juga pakai pupuk organik. Itu yang fungsinya itu untuk menjaga kesuburan media tanam. Nah itu ada dua, itu ada asam umat sama aminosan. Nah, untuk aplikasinya kedua bahan itu diaplikasikan setidaknya 1 minggu sekali, disiramkan ke media tanam. Nah itu suplemen sebenarnya, jadi untuk tambahan supaya medianya tetap subur. Bisa dijelasin secara singkat aja kan aminosan itu sebenarnya apa dan asam umat itu apa dan fungsinya sedikit aja. Jadi kalau untuk asam umat sendiri adalah sebuah senyawa. Jadi kalau tahu yang namanya humus, nah itu humat itu salah satu senyawa yang ada di humus. Humus itu yang kadang kalau di sekolah itu tanah yang subur itu humusnya tinggi gitu. Nah itu salah satunya adalah humat. Itu ada di dalam humus. Jadi kenapa warnanya hitam? Kalau yang beredar warnanya hitam. Jadi kenapa kita pakai humat? Itu selain sebagai bahannya humus, humat ini juga dia sebagai carrier ya, carrier atau bahan pembawanya mikroba. Nah itu nanti kembali lagi ke mikrobiologi tanah itu. Terus jadi dia bukan nutrisi, dia fungsinya bukan nutrisi, bukan untuk diserap, fungsinya untuk bahan pembenah tanah, namanya bahan pembenah tanah. Oke, karena mungkin banyak residu juga di tanah yang tidak terserap, sisa-sisa nggak diserap sama tanaman mungkin ya Kang. Jadi dari residual nutrisi itu bisa diubah lagi oleh mikrobiologi yang di tanah itu jadi nutrisi yang bisa dimanfaatkan tanaman lagi begitu. Jadi nanti itu masuknya ke siklus hara. Terus yang kedua ada aminosan. Jadi kalau aminosan adalah itu produk di Rafati Farm salah satu, itu kandungannya asam amino. Jadi kenapa ada asam amino? Karena dari pengalaman dengan menambahkan asam amino itu tanaman jadi lebih subur. Terus juga bisa pengaruh ke kualitas buah. Nah untuk cara kerjanya sendiri sama, itu melengkapi dengan asam umat, itu pengaruh ke kesuburan media. Oke. Jadi kalau ibaratnya asam amino ini makanannya mikroba gitu Bu. Jadi mikroba yang ada kita beri makan supaya dia berkembang dan bisa bekerja untuk mendaur ulang unsur hara. Di sini siapa ibu-ibu yang udah rajin masukin asam umat dan aminosan ke tanaman anggurnya? Oh, Bu Tuti, Bu Lili. Siap. Sip. Berikutnya Kang, berarti ini udah dipindah media tanam, udah dipupuk. Banyak juga nih yang mungkin teman-teman ragu kapan sih sebenarnya naik dosis untuk pupuk ini gitu ya. Sebelum kita masuk ke OPP dan pengendaliannya, mungkin mumpung lagi ngebahas pupuk gitu, sejak kapan sih sebenarnya anggur ini harus dinaikkan nutrisinya sehingga loh kok di tempat saya batangnya kecil padahal umurnya belinya sama bibitnya waktu itu barengan gitu ya, kenapa di tempat saya mah kecil, di tempat itu mah gede gitu ya, diciki gitu. Kira-kira faktor apa saja dan naikin dosis pupuknya kayak gimana supaya pertumbuhannya ideal gitu Ya. mengenai nutrisi ya ini? Ya, jadi untuk bicara soal dosis ya, itu kita berikan dosis sesuai dengan usia atau ukuran tanaman. Jadi ketika masih kecil kita berikannya sedikit. Kalau untuk higro sih lebih mudah ya. Jadi dari kecil sampai besar itu ya bisa tetap segitu. Misalnya kalau setelah tanam, kalau pakai higro itu bisa disiram 1 liter setiap hari. Itu cukup. Kalau untuk penentuan volume higro ini tergantung dari ukuran pot. Jadi kalau untuk pot di bawah 40 bisa diberikan 1 liter tiap hari. Itu misal untuk tanaman 1 sampai 6 bulan. Nah nanti kita bisa lihat dari pertumbuhan tajuk. Semakin besar tajuk tentunya kebutuhannya semakin tinggi. Itu kita bisa naikkan 2 kali lipatnya. Jadi kalau misal biasa 1 liter bisa ditambah jadi 2 liter.
Itu kalau kita pakai hydro. Nah, terus kalau misalnya pakai NPK nih, jadi kalau NPK itu misalnya di awal itu masih pakai 1 sendok per minggu, itu nanti setelah mungkin di 2 atau 3 bulan bisa naik dari 2 sendok sampai 3 sendok sama. Jadi kita lihat dari kondisi pertumbuhan. Untuk cara aplikasi NPK dari 1 sendok bisa dilarutkan ke 1 liter atau 2 liter. Nah itu nanti jumlah air pengaruh ke pemerataan pupuk setelah disiram. Jadi Bisa disesuaikan antara 2, 3 sampai 1, 2, 3 sampai 5 atau lebih bisa. 5 liter ya. Karena idealnya biasanya kalau pot 70 atau planter bag 75 liter itu kalau misalnya dari kering itu 4 liter dia udah langsung jenuh ya. Sekitar 4 sampai 5 liter udah cukup semua. Jadi nanti bisa dilihat dari ukuran pot atau planter bag. Kita mau pakai air 1, 2 atau sampai 5 liter itu nanti disesuaikan. Yang penting bagaimana si larutan pupuk ini bisa tersebar merata ke pot gitu kan. Oke, sip. Ada yang mau ditanyain Bu dari dosis pemberian NPK dan juga hydro? Ada Pak, Oh ada, enggak, silakan. mau tanya ini seperti daun yang ini yang kecil-kecil Daun ini? yang kecil ini. Iya. Nah, apakah ini dikategorikan sehat atau kurang sehat? Soalnya saya ada yang seperti ini. Oh, langsung aja saya jawab ya Bu ya. Ya. Itu lagi kena hama kutu trips. Oh, apa kenapa? Kutu trips. Trips. Saya semua hari ini Semuanya semua jenis. biasanya kayak gini. Kita itu aja ya, kita Sopet pakai saja refleks. ya. Ya, Ini sebenarnya udah sembuh sih. dia kesininya udah bagus ya, cuma belakang Nah biasanya dia mengkerdil, keriting. dan agak mengkerut itu mikroskopik juga, tapi bisa kita lihat biasanya kalau dikepruk-kepruk ke handphone gitu ya dia bakal ada putih-putih ya Kang Warsa ya. Betul Kang Warsa ini trips ya? Antara trips atau tungau bisa. Oh iya itu mau sih ini kelihatan ya. Nanti bisa dibahas Di OPT ya. PT ya. Oke, sip. Ini kali Enggak. Minta ibu iya ya ketuan. siaran atuh heula. Nya ngage sisir sarpo ibu. Kalau dilihat kalau yang ini kayaknya ini bukan trips sih, dia kutu tungau. Kelihatannya dia ada kelihatannya. Kalau trips cenderung nggak kelihatan ya Kang ya. Sama bisa dilihat dengan mata juga, cuma Betul. beda. Nanti dari gejala bisa Hujan dilihat karena juga. hujan enggak? Bukan, justru itu karena kemarau ya Kang ya biasanya ya. Iya. Kalau trips. Kalau hama biasanya munculnya di musim kemarau. Dan kalau musim penghujan biasanya jamur yang muncul. Ini karena pakai naungan aja mungkin Bu. Ya jadi karena pakai naungan nggak kehujanan, jadi dia kenanya trips bukan kena jamur gitu. Gitu. Kalau misalnya di musim hujan, dia seringnya kenanya jamur. Kalau misalnya tanpa naungan gitu kan. Cuman trips pasti nggak ada si kutu-kutuan. Solusinya apa? Obatnya gimana tuh? Antara Oke, nanti kita masuk ke OPT ya. Ya. Tapi sebelumnya si nutrisi ini kita beresin dulu masalah pupuk. Ada yang masih ganjel atau masih pengen memperdalam untuk ada Kang Warsanya? Silakan Kang. Untuk penggunaan hydro ya Kang, katanya kan tadi yang masih kecil itu 1 liter ya. Nanti bertambah setelah dia tambah besar diperbanyak lagi kan. Nah itu 1 liter itu diguyur langsung atau dibagi berapa kali gitu dalam sehari? Oke. 1 liter itu diguyur langsung atau 2/2 hari sekali? Oke. Untuk hydro Kang silakan. Jadi untuk aplikasinya kalau di 1 liter bisa langsung Pak. Langsung sekali aja bisa. Nah, kalau misalnya nanti jumlahnya 2 liter bisa dibagi 2 per 1 liter misal pagi sama sore. Itu biasanya nanti pengaruh ke run off. Jadi kalau banyak biasanya nutrisinya ada yang turun. Jadi untuk mengantisipasi yang turun dan terbuang, siramnya dipecah. Jadi 2 kali atau 3 kali. Di hari yang sama. Di hari yang sama. Tapi tetap jumlah volumenya sama untuk tiap aplikasinya. Oke. Kang Warso ini menarik. Banyak juga ibu-ibu yang idealis gitu ya.
Dulu juga saya awalnya idealis sebelum tanamannya banyak dan terserang musim hujan kemarin. Udah deh, nanti dulu organiknya gitu ya, meminggirkan idealisme saya. Karena dengar-dengar juga sebelum kita menguasai organik itu kita harus menguasai kimia dulu. Nah, untuk pemberian nutrisi buat ibu-ibu yang masih kukuh misalnya bertahan untuk ngasih nutrisi ke tanaman anggur ini secara organik, kira-kira Kang Warso menyarankan apa? Karena mungkin di sini juga nggak sedikit bapak-bapak ibu-ibu yang memang pengen ada di mejanya itu sesuatu yang sehat, bercocok tanam, pengen badan sehat dan pengen memasukkan ke mulut yang sehat, mungkin ya punya idealisme seperti itu. Silakan Kang. Jadi sebelum masuk ke nutrisi, kalau misalnya bapak atau ibu pengen tanam anggur yang organik, artinya tidak menggunakan pupuk kimia, itu yang pertama harus dipilih varietasnya. Jadi ada varietas yang dia sangat mudah berbuah walaupun tanpa dipupuk misalnya. Nah itu bisa digunakan. Contohnya adalah Jupiter. Yang kedua itu akademik masuk. Yang ketiga adalah Beauty. Itu termasuk jenis yang mudah berbuah. Kemudian setelah varietasnya sudah cocok, jadi kalau varietasnya sudah nggak mendukung, mau dibuat organik nanti kedepannya juga repot. Jadi mungkin ya bisa berbuah tapi buahnya sedikit gitu, karena kebutuhan nutrisinya berbeda antara tiap jenis. Terus selanjutnya untuk masalah pupuknya, termasuk yang mungkin bisa dikatakan gini nggak Kang, varietas-varietas yang besar katakanlah trans gitu, itu agak sulit kalau misalnya tanpa pupuk ya. Itu bisa berbuah juga. Maksudnya pupuk kimia sih? Iya, tetap bisa, tapi ya kondisinya sama dompol gitu ya, varian yang memang dia bisa berbuah tanpa pupuk yang mungkin banyak kan. pupuk kimia gitu. Karena itu tergantung juga dari kondisi tanah. Karnival bisa kayaknya Kang ya? Ya, karena kita lihat dulu kondisi tanah ya. Jadi terutama di kesuburannya, karena tiap lahan itu nggak sama. Jadi pada tanah-tanah yang memang masih subur ya, beberapa varian mungkin ditanam tanpa pupuk masih bisa berbuah bagus. Tapi itu pun kalau kita tidak kembalikan nutrisi yang diambil, akhirnya tanahnya kan jadi nggak subur lagi. Nah itu salah satu manajemen pengembalian nutrisi adalah melalui pemupukan, baik menggunakan pupuk kimia maupun pupuk organik. Nah ketika kita ingin menggunakan yang organik, maka kita tinggal memberikan pupuknya dengan bahan-bahan yang berasal dari bahan organik, ya bisa dari pupuk kandang atau dari kompos. Nah kalau untuk pupuk yang organik yang terbaik bisa pakai itu namanya guano. Guano itu kotoran kelelawar. Nah itu kandungan NPK-nya yang paling tinggi di antara pupuk organik yang lain. Nah terus mungkin bisa juga dicari bahan-bahan nutrisi yang tinggi dari sumber organik kayak kalium. Itu bisa didapatkan dari kokopit atau dari abu atau dari kulit pisang. Nah itu kandungan kaliumnya tinggi, bisa dengan mensubstitusi dari bahan-bahan pupuknya seperti itu kan. Nah itu mungkin lebih asik lah ya, karena butuh riset ya dan percobaan. Oke. Dan berhubung akan sendiri memang lulusan pertanian, kalau misalnya organik itu yang yang nggak slow release, yang langsung respon, tanamannya responsif kan. Tanaman anggur sebenarnya responsif ya, begitu kita kasih apa langsung, misalnya kita kasih NPK nih, ini belum dikasih NPK, begitu kita kasih NPK langsung hijau tebel gitu ya besoknya ya. Nah kira-kira organik yang bikin responsif juga seperti pukin itu kurang lebih apa? Kalau itu bisa pakai pupuk organik cair. Itu mungkin bisa diaplikasi lebih sering karena kondisi kandungannya yang rendah, jadi frekuensinya lebih sering. Itu nanti bisa dicoba pakai POC, nanti bahan-bahannya bisa dicari, mau dari air cucian beras, air kelapa, terus urin kelinci atau urin yang lain, terus dari guano dan lain-lain, itu bisa dibikin dulu dari POC, jangan diaplikasi langsung ditabur gitu ya? Ya, diolah nanti diaplikasikan. Oke, sip. Untuk nutrisi sudah terjawab. Masih ada pertanyaan yang tadi Bapak juga habis. Mangga Ibu, silakan. Bagaimana
bagaimana pandangan Kang Warsa tentang jakaba? Kalau untuk jakaba sendiri saya terus terang belum pakai, itu karena termasuk aliran yang nggak senang ribet. Jadi mungkin ada Kang Teo mungkin sudah pakai, bisa di share aja langsung. Alhamdulillah saya juga dakung apa tuh cuma jakaba nggak jadi ya. Jadi saya juga begitu dulu waktu tanamannya masih cuma 4 biji, 5 biji, rajin kalau misalnya main ke kebun saya di toilet itu semuanya masih ada sisa-sisa peninggalan zaman urba. Mau itu jakaba, mau itu apa, molase sampai bikin sendiri dari beras gitu. Tapi setelah tanamannya di atas aja ada sekitaran 30, di bawah di sekitarnya udah lebih dari 40 gitu ya. Alhamdulillah lihat Bu gitunya kalau nyut-nyutan mau bikin jakaba nawe. Saya watas gitu kalinya anak jeung istri nguyak we di kebun jadi. Jadi mainnya yang cepet-cepet aja. 50 pohon. Wah, luar biasa, tepuk tangan. Dan masih pakai jakaba. Alhamdulillah kemarin saya berhasil bikin jakaba ya. Hanya saya sudah coba aplikasikan, bagus gitu ya. Cuman saya pengen tahu pandangan Kang Warsa aja. Dan kalau di media sosial di YouTube itu kan udah banyak banget ya. Oke, berarti kalau misalnya karena Kang Warsa sendiri belum ngelakuin ke tanamannya, katanya kata orang-orang gimana sih gitu ya, dan menurut Kang Warsa itu logis. Dari segi Kang Warsa memang memang pertanian gitu backgroundnya. Ya mungkin saya lihat dari sisi ke ini ya, yaitu prinsipnya adalah seperti POC ya Bu. Jadi POC itu dihasilkan dari proses fermentasi bahan, itu menggunakan kerja bakteri biasanya. Sama untuk jakaba juga mungkin prosesnya seperti itu, cuman penggunanya adalah jakaba itu sendiri. Jadi jakaba itu yang mengubah bahan POC tadi itu menjadi nutrisi. Jadi sama mungkin, dan di dalam jakaba itu juga tidak hanya peran jakabanya aja, tentu pasti ada bakteri-bakteri juga yang bekerja di situ. Jadi kalau memang mau aplikasi ya silakan diaplikasikan selagi itu memang bagus. Iya, sip, udah terjawab ya Bu ya. Cuma kata teman-teman yang udah pakai jakaba, bagus jakaba itu. Tentunya akan lebih bagus dibanding yang nggak pakai. Gitu. Sip, sudah terjawab. Oke, masalah nutrisi kita tutup. Ada ini Bu. Oh iya, mangga Bang. Karena kita udah masuk jam 11:15, asarnya 11:45 ya? 37. Sorry dulu. 11:37 ya. Cuma nanyain Nggak usah pakai Oh, itu lah. mangga. Kalau untuk pemberian ekoenzim untuk anggur itu bagus nggak? Terus seperti apa cara pemberiannya? Oke, ekoenzim katanya Kang. Sama ya seperti POC juga dan bumbu lain. Kalau yang saya lihat sih untuk ekoenzim itu berbasis mikroba. Jadi itu masuknya ke pupuk hayati. Ya kalau memang dirasa sudah diaplikasikan sudah bagus ya dilanjutkan saja. Cara pemberiannya Untuk gimana? cara pemberiannya sesuai petunjuknya aja Bu. Kalau di saya biasanya lebih mau yang lebih rumit bisa, itu nanti mungkin di sesi lain aja. Iya. Karena mungkin agak ribet pilihan. Cuman ini Kang, ada indikasi nggak sih ekoenzim yang masih bisa dipakai dan ekoenzim yang udah nggak bisa dipakai? Apakah dari bau ada indikasi bisa dilihat atau dari kayak gimana gitu Kang? Itu yang sering jadi pertanyaan juga tamu-tamu. Ya. Jadi kalau untuk dari bau bisa. Jadi biasanya baunya masih kayak tape itu biasanya. Iya. Kalau kayak tape artinya proses fermentasi masih dilakukan oleh mikroba-mikroba yang ada di situ. Kalau memang baunya sudah nggak enak, itu artinya sudah terjadi kontaminasi dengan mikroba yang pembusuk misalnya. Jadi yang paling gampang dari bau, aroma, terus sebenarnya sih kalaupun ini nggak terlalu berbahaya juga sih, walaupun sudah rusak gitu. Oke. Itu karena hayati ya, kecuali sudah terkontaminasi patogen, nah itu yang bahaya. Oke, nah patogen itu terkontaminasi patogen itu kayak gimana Kang indikasinya? Kalau terkontam patogen biasanya ada
ada bibit ya apa namanya inokulan bakteri atau jamur yang masuk saat proses persiapan pupuk itu. Itu kalau kita jaga kebersihan, kita jaga sumber bahan sih nggak terlalu lah. Oke. Sip. Berarti Tata udah rajin juga bikin ya? Enzim Ada. Sip. Oke, masih ada waktu sedikit mengenai nutrisi sebelum nanti pada asar kita bakal door prize dulu kan? Belum sarapan.